Sebagai seorang pekerja seni, kita dituntut untuk selalu kreatif dan selalu melakukan inovasi. Riset sana, riset sini, untuk memperbarui skill kita agar sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi ironisnya, itu sering, tapi gak semuanya ya, gak selalu ya, cuma seringnya berbanding terbalik dengan apresiasi yang didapatkan para pekerja seni. Dalam hal ini adalah seorang desainer grafis, lebih khususnya lagi para desainer grafis di luaran sana yang tidak bekerja di dalam sebuah corporate ataupun agensi. Padahal untuk menjadi desainer grafis modalnya juga nggak sedikit. Pertama, kita butuh satu set komputer. Meskipun speknya itu nggak setinggi spek gaming ataupun komputer video editing, komputer atau laptop spek desain itu harganya cukup lumayan juga. Kedua, software atau aplikasi yang digunakan juga mahal-mahal, dan biasanya para desainer itu menggunakan lebih dari satu software atau aplikasi. Ketiga, biaya listrik. Semakin tinggi spek komputer yang dipakai, makin banyak pula listrik yang dimakan sama komputer itu. Keempat, kuota internet. Mencari ide-ide segar, referensi, brainstorming, pastinya juga butuh browsing kesana kemari di dunia internet, dan itu membutuhkan kuota. Kemudian yang kelima dan yang terakhir, sebenarnya ini yang paling mahal sih, itu adalah ide dan kreativitas yang tanpa batas. Nah, setelah ngeluarin modal sebanyak itu, terus ujuk-ujuk ada temen lu yang datang minta didesainin logo atau kaos atau apapun itu, dan setelah dipatok harga dia bilang, masa harga sama temen segitu kan. Bukannya kalau teman itu mensupport malah bikin tekor. Tapi saya sebagai seorang desainer grafis kampung yang minim literasi serba salah juga, karena stigma yang terbentuk di daerah tempat saya tinggal bahwa desain itu sebuah hal yang sepele, buat bonus-bonusan aja. Satu contoh nih, ada sebuah vendor kaos, kalau ada orang yang mau bikin kaos di situ, desainnya digratisin. Padahal coba kalau kaos nggak ada desainnya, ya laku juga sih, lebih gampang laku kaos polos malahan. Kok nggak pandai bikin analogi ya pokoknya gitulah. Dan setelah sekian tahun memproklamirkan diri sebagai seorang desainer grafis, ini memproklamirkan diri ya, bukan diakui ya, karena saya juga nggak tahu udah bisa belum disebut sebagai seorang desainer grafis. Saya tuh menyadari bahwa ini opini pribadi ya, kalau nggak sama yo Jonsu, bahwa menjadi desainer grafis di kampung itu susah buat nyari duit. Nyari duitnya kudu keluar daerah, harus pandai-pandai membranding diri buat nyari klien lewat media sosial. Kalau ngandelin klien dari lingkungan sekitar sih dapatnya yaitu pasetuluran sama amal jariah, cuannya sih dikit-dikit aja. Belum lama ini saya juga ada pengalaman dapat order dari klien di daerah sendiri. Jadi ada toko baju yang lumayan gede lah kalau di daerah itu tuh order desain di tempatku. Terus aku tarif dong sekitar sekian ratus ribu lah, nggak gede-gede juga. Itu aja masih ditawar, bilangnya tuh, alah mas, cuma tulisan kayak gini aja kok harganya segitu. Ya langsung tak jawab toh, ya kalau mau murah sampean bikin tulisan aja pakai Microsoft Word mas, sampean ketik, sampean print, terus sampean sablon. Nah itu lebih murah biayanya, nggak usah pakai saya. Nah masih malah langsung mau mesam-mesem ora cetok.
Ya, untuk menjadi desainer grafis itu sebenarnya gampang-gampang susah sih. Bukan gampang-gampang susah sih, senang-senang susah. Nah, kalau gampangnya tuh nggak gampang, susahnya itu yaitu susah dapat klien, susah dapat duit di daerah sendiri. Senengnya ya jam kerja nyesuaiin kita, kalau lagi capek ya modal, kalau lagi mood ya langsung digas kerjain. Kalau ditanya gimana pengalaman setelah sekian tahun jadi desainer grafis, keluh kesahnya itu apa aja, banyak keluhnya. Kadang itu ngasih harga tuh sulit loh. Kalau sama teman sendiri tuh mending, kalau langsung sama orang yang nggak kenal gitu ya, langsung patok harga sekian jebret kelar gitu. Kalau sama temen tuh kadang sering nggak enak gitu loh, takut kemahalan gitu. Kalau Jawanya itu pakai wah karo kanca dhewe ora penak, wah karo sedulur dhewe ora penak. Nek nggak enakan terus ya nggak madang. Cuma ya selama ini masih menikmati lah untuk jadi desainer grafis. Seneng, otaknya tuh jalan terus, semuanya tuh berkembang terus, dari trennya berkembang, dari device-nya berkembang, teknologinya berkembang. Jadi ya bisa buat mencegah pikun juga, karena otaknya kepakai terus. Ya mungkin itu aja keluh kesah seorang desainer grafis kampung yang minim job, minim pendapatan, tapi terus harus tetap berkarya. Buat teman-teman yang juga mengalami hal yang sama, tetap semangat aja, terus berkarya, bikin karya yang selalu terbaik biar tetap menjadi desainer yang oke punya. Oke, ini aja ya video keluh kesahnya. Semoga menikmati tontonan yang sebenarnya unfaedah juga ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jangan lupa like jika suka, share jika perlu, dan subscribe. Wila, mau tak rekod bro? Wah, habis ngecepir sawen-wen ora direkodi taek tenan. Baleni meneh iki. Tak tik meneh iki. Oke, take 1 2 3 take.